Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Khairunniswa. Saya dari UIN Sumatera Utara, jurusan Tadris Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, sekarang saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Kura-kura si Bijaksana. Baik, langsung saja kita mulai. Selamat menyaksikan. Di sebuah hutan yang lebat dan penuh dengan hewan, hiduplah seekor kura-kura bernama Tito. Tito dikenal sebagai hewan yang bijaksana dan penuh kesabaran. Meskipun Tito berjalan lambat, tapi Tito tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuannya tanpa terburu-buru. Suatu hari di hutan itu terdengar kabar bahwa raja hutan yang merupakan seekor singa bernama Raja Leo mengadakan lomba lari. Ya, Raja Leo ingin mencari hewan tercepat yang ada di hutan untuk menjadi pembawa pesan istana. Semua hewan sangat antusias, terutama Kiko, seekor kelinci yang terkenal sangat cepat. Namun, Kiko sangat sombong. Ini kesempatan emas untukmu, Kiko. Kamu harus mengikuti lomba ini supaya hewan-hewan tahu dengan kecepatanmu, kata Tito kepada Kiko saat mereka bertemu di tepi sungai. Tentu saja, Tito. Aku pasti akan menang. Lihat saja nanti, kata Kiko dengan penuh percaya diri. Semua hewan telah berkumpul di garis start, termasuk Tito yang memutuskan untuk ikut. Meskipun ia tahu bahwa peluangnya untuk menang sangatlah kecil. Pada kehitungan ketiga, kita mulai perlombaannya, kata Raja Leo dengan penuh semangat. Sementara itu, Kiko yang sudah jauh di depan merasa yakin akan kemenangannya. Aku terlalu cepat untuk mereka yang lambat, kata Kiko dengan penuh kesombongan. Di tengah perjalanan, Kiko menemukan sebuah pohon besar yang sangat sejuk. Sepertinya aku mempunyai cukup waktu untuk beristirahat sejenak, pikir Tito. Akhirnya, Tito memutuskan untuk tidur sebentar di bawah pohon itu. Tito terus berjalan maju tanpa henti. Dia tidak terganggu oleh kecepatan lawan-lawannya maupun rasa lelah yang ia rasakan. Ia hanya fokus pada jalannya dan terus bergerak maju. Ketika melewati pohon tempat Kiko tertidur, Tito tidak membangunkannya, melainkan ia terus berjalan dengan tenang. Selain itu, di setiap perjalanan juga tampak hewan-hewan lain yang gugur karena kelelahan. Tito tidak memperdulikannya. Dia terus berjalan dengan tenang. Waktu berlalu. Kiko terbangun dari tidurnya. Ia terkejut melihat matahari sudah mulai terbenam. Oh tidak, bagaimana ini? Aku sudah terlalu lama tertidur, kata Kiko. Dia langsung berlari secepat mungkin menuju garis finish. Pemenangnya adalah Tito, kata Raja Leo dengan penuh bangga. Meskipun Tito berjalan lambat, tapi Tito tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah berhenti dan terus berjalan maju. Perjelas Raja Leo.
Tito menunduk malu. Ia menyadari bahwa kecepatan saja tidak cukup untuk menang. Ketekunan dan kesabaranlah yang membuat Tito berhasil. Selamat Tito, kamu pantas untuk menang. Terima kasih Kiko, jawab Tito dengan tersenyum. Sejak saat itu, semua hewan belajar untuk tidak meremehkan kekuatan, ketekunan, juga kesabaran. Tito menjadi pembawa pesan istana yang dapat diandalkan. Dan kisah ini diceritakan turun-temurun, mengajarkan pentingnya ketekunan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi gitu teman-teman ceritanya. Jadi, dari cerita ini kita dapat mengambil pesan moral. Yang pertama, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Dan yang kedua, ketika kita hendak mencapai sebuah tujuan, kita harus tekun dan sabar. Karena kekuatan, kepintaran, ataupun kecepatan tidaklah cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.